saya muliakan, mari kita mulai rutinan kita pada malam ini, yaitu rembuk masalah ilmu, yang mana zaman sekarang rembuk masalah ilmu itu sudah sangat jarang, apalagi rembuk masalah ilmu dengan menggunakan referensi kitab, itu sangat jarang. Bukan kok berarti mereka sing ngomong nang panggung orang nang kitab elek, enggak, saya enggak bilang jelek, cuma jarang kecuali di lingkungan pesantren atau pondok. Alhamdulillah, karena di sini juga pondok, jadi ya seperti itu, menggunakan kitab walaupun namanya pondok bujur. Alhamdulillah. Mari kita mulai pembacaan kitab pada malam ini dengan tawasul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadirin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahibadil kiram. Thumma sallu jami'a ikhwani bil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassalihin wa alihi washabi kullin wa ila ruhi abina adam wa ummin hawa wa man kana salamin bainihim wa ila yaumiddin. Thumma sallu jami'a sadatina wa qamawalina wa a'immatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqi sahabat wal qurabah wa nakhussu ashabi ahli badr wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Thumma sallallahu jami'a sadatina wa nakhussu khususan sahibi hadal kitab Syekh Salim ibn Sumar wa nakhussu sunnah masyaykhina fi al-azhar Syekh Nasir wa al-masyayikh al-jilal Islam wa al-masyayikh el-bayan wajna wa rizwan syirin aku berdiri wala jami masyarakat dan medan wa alfat medan wa usulihim wa furahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah membahas masalah alamatul bulugh, yang mana itu adalah bab pertama dari kitabut thaharah, kitab bersuci, yang mana bersuci itu sangat penting dan itu adalah kunci menuju mana-mana, menuju manapun. Saya ulangi secara garis besar, bersuci itu ada kalanya dari hadas juga dari najis. Hadas ada berapa? Dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Terus najis ada tiga. Ada najis apa? Mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah. Alhamdulillah. Itu yang harus kita ketahui tanpa berpikir. Jadi ketika ditanya langsung tahu, karena itu merupakan sesuatu yang harus kita ketahui. Oke. Kemarin bahas masalah baligh atau taklif. Saya ulangi secara garis besar. Jadi alamatnya baligh, tanda-tanda baligh secara garis besar itu ada tiga. Untuk laki-laki ada dua, untuk perempuan ada tiga. Yang pertama untuk laki-laki dan perempuan, tamamu khamsa asyrata sanah. Yang pertama sempurna umur 15 tahun, belum haid,
belum keluar air mani. Ketika sudah sampai umur 15 tahun, maka dia dihukumi baligh bil umri. Baligh disebabkan oleh umur. Itu laki-laki perempuan sama. Fi dzakari wal untha. Terus yang kedua ihtilam. Ihtilam itu mimpi jima sarto metu mani lah, gampangnya metu mani. Karena metu mani itu kan ada kalanya dengan ihtilam, ada kalanya dengan yang lain. Cuma umume terutama bocah lanang apa maning kayak Ipin staken virus kerjaan nang bulan nang dia alasin nang pokoknya wis tekan dunia jaba. Seperti tadi yang dikatakan oleh Gus Hikmah, itu pergaulannya luar biasa karena kan biasa di luar, jadi luar biasa. Nah, ketika kok kita tidak punya rem yang pakem, maka kita akan mudah sekali nabrak ngalor ngidul ngetan gulung gulung tok mati. Blong mana itu? Anarim tapi rime blong. Gue. Oh ganjel tau. Gayane nek ditakoni nang apa sih kok rime blong ngarep dader bengkelnya tutup bae. Kudu bengkelnya tutup kowe langsung ora gelem bengkel. Dandani rim motor, rim pit, ya bengkel pit, bengkel motor. Nek dandani rim ati, yang ngaji, ya gue lho. Yuk, jarane lah ngajine prei bae, makan ora prei. Nah, jadi ayolah bareng-bareng. Diakui atau tidak diakui, ngaji itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Ilmu itu sangat penting. Bahkan wahyu yang pertama turun adalah apa? Surat Al-Alaq, Iqra. Itu kan ilmu, bacalah. Nah gitu, bacalah. Kalau kita membahas masalah ilmu itu luas sekali. Dan ini bukan tempatnya di sini. Bun. Tadi sampai mana? Ihtilam atau keluar air mani itu bagi laki-laki dan perempuan. Nah, tambahan satu lagi khusus untuk perempuan. Tadi keluar air mani minimal usia 9 tahun, entah laki-laki atau perempuan. Nah, tambahan satu lagi khusus untuk perempuan yaitu haid fil untha litis'i sinina. Haid bagi seorang perempuan yang berusia 9 tahun Hijriah. Nah gitu. Haid kemarin sudah dibahas secara global. Oke. Malam ini kita membahas masalah syurutu idzai al-hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ono anggit fasal suwiji ibaratnya fasal syurutu idzai al-hajari. Utawi piro-piro syarate sesuci nganggo watu iku samaniatun ono 8. Di sini dikatakan ada 8. Namun tidak menutup kemungkinan di kitab-kitab yang lain lebih dari 8. Entah itu secara letterlock dari segi lafal atau secara maknawiyah dari maknanya. Ketika dijelaskan itu akan menjadi banyak karena dijembreng. Oke. Bersuci. Jadi alat yang digunakan untuk bersuci itu ada berapa? Yang pertama air. Itu yang asal. Nah, selain air itu apa? Nah, debu. Apa ya? Nek debu berarti jenengannya apa? Tayamum. Terus ada lagi yaitu menggunakan batu. Batu atau yang disamakan dengan batu. Bahasa bocah pondok kayak peper.
peper. Jadi bersuci di sini lebih khususnya itu bahasa Inggrisnya itu apa ya? Cewok lah. English. Cewok. Nek bahasanya bisa cilik wawik. Cewok. Nah, jadi bersuci di sini itu ya maksudnya bersuci dari keluarnya kotoran, entah itu dari kubul atau dubur. Ngerti kubul? Apa? Jalan ngarep. Kok tak bingung di sini ngarep rumah. Kuali kok. Terus sing rokel apa? Ya kenalah karepmu. Terus dubur. Dubur itu apa? Dalan buri. Ceplik. Malah digeletik lu. Di Pabuan jalan apa? Kubul, dubur. Itu bersuci yang pertama alatnya menggunakan apa? Air. Nah, tapi boleh tidak menggunakan air. Yaitu di sini dikatakan batu. Jadi di sini yang dimaksud istinja di sini izalatul kharij an-najs al-mulawwis min al-farji 'anil farji bimain au hajar. Gampangane cewek nganggo banyu atau nganggo watu atau yang disamakan dengan watu. Teku ndolan dhuwur bingung siku priwe cewek karo watu. Ya lara. Aja duduk-duduk nak ngawur. Ya lara ku teku. Terus caranya kepriwe? Irung nak. Habis ngapa sabar. Oke. Jadi istinja atau bersuci itu hukumnya macam-macam. Yang pertama wajib. Al-wujub min kulli najsin mulawis. Wajib cewek dari sesuatu yang keluar yang najis yang mulawis siapa ya? Sing kotor, ya jelas kotor. Diteles lah, teles. Ya itu kayak dene air kencing atau BAB. Terus yang kedua ada bersuci atau cewek hukumnya sunat. Sunat berarti apike dilakoni. Wanadbu minal jamid. Bersuci atau cewek dari sesuatu yang jamid, yang keras. Siapa contohnya? Cewek kan barang sing keras. Watu. Kevin lagi mangan nang segane ana dire. Letak bae. Artikel tak wong dire kan lunyu langsung blok. Oh, baru langsung gue. Anu dir gembolo. Nah. Barang eo metu dire tepung. Nah, sing metu mau dir-truk kowe. Nah, itu kan ya sesuatu yang keluar itu keras. Itu jamit. Nah, maka itu sunat hukumnya cewek. Tapi nek anu dire akeh batire ya wajib maning. Terus karoha. Bersuci yang hukumnya karoha, makruh. Sabar gue. Monggo Oh kayak rajiman kok sapi. Gak kopi teh. Bersuci dari apa? Anasi makruh. Bersuci minareh dari angin. Bahasa Cinane ngentut. Dedakan wong ngentut. Bahasanya Dedi apa? Bahasa Inggrisnya ya pikir dewek ngentut Inggris. Bahas apa niki ngentut ya. Ngentut dadakan cewek. Itu hukumnya makruh. Karena ketika itu dibiasakan itu akan bisa menimbulkan apa? Was-was.
kecuali anu ngentut ampasnya katut beda maning. Anjay. Ya kuwi ya kudu cewek. Gedhe. Gedowe cara. Ampas. Nah, nek kentut si ampasnya katut kan suaranya kayaknya bener beda ya. Bener berbet apa ya? Terus kalau lagi bayang ada bayang. Iya. Nah, nek untuk biasa itu makruh hukumnya cewek. Terus wal ibahah, ada kalanya cewek hukumnya ibahah. Ibahah itu mubah. Maksudnya Arab cewek ya monggo, orang juga monggo, terserah. Besik kepriwi orang gena teman yang kau disip mulai digenana. Wal ibahah itu minal arak. Apa? Cewek saking keringat cukup priwe ana kekeringatan cewek kudu kaya gue mulane ngaji namun sekedar maca terjemahan tok mungkin ya kaya gue bingung sih seporete wal ibahatu minal araq atau minal araq bersuci cewek sing ngubah dari keringat berarti nyokos pelayun dari cewek apa hubungannya dengan karo cewek kan bingung maksudnya itu keringat sing milih nang area kubul atau dubur bok-bok timbul bau yang tidak sedap. Nah maka itu ibahah mubah. Arab cewek yang monggo orang juga monggo. Nah gitu. Terus wal hurmah ada kalanya bersuci yang hukumnya haram. Ini anak bersuci hukumnya haram. Terus bersuci ini atau ceweknya sah atau orangnya sah. Tapi kok haram? Kaan yakuna dimaksud. Ana wong cewek bersuci nganggo perkara sing digosok. Ngerti gosok? Gosok iku nyili barang ewang orang nembung. Tapi ada niat mengembalikan. Iku jenenge gosok. Tapi jarang lah. Nek misalnya apa cewek nang sumbernya bang jenenge gosok apa itu? Kenapa? Ada tanya. Nah, ketika sumber nang Jawa itu cewek bae gosok apa orang? Nah, itu juga ada pembahasan apa tempatnya atau apa airnya. Karena ada 3 sesuatu yang di situ tidak boleh dimiliki oleh pribadi ataupun oleh kelompok. Di antaranya apa? Air. Jadi air itu emang disediakan untuk dimiliki bersama. Kecuali misalnya nang sawah, anu mangsan ketelu, mangsan terang, gawe sumuran wis disedot go anu sawah dadakan ana wong sing liwat dibedah apa galangan itu beda maneh hukum asal ya hukum asal dalam keadaan normal air itu tidak boleh dimiliki oleh individual misalnya sumur nang jaba misalnya arep jiot arep cewek nang kono atau arep jiot banyune ora perlu tembung tapi jenenge gosok tempat gosok tempat tapi banyunya tetap halal. Masa dibalik lagi? Ya orang maksud dibalik apa bisa dengan sumber digotong. Dulu pernah ada yang tanya, punten kenyor takon, anu apa? Ngerasane ganjel bae lu. Anu kepriwe? Ganjel tok. Oh, ganjil tok. Kae ana wong kon njot sumur lah. Njot banyu nang sumur. Sumure sumur masjid iku kepriwe? Uli apa ora? Uli. Nah nek carane kepriwe? Anu sakadukit mien ya wis Kaduk berarti uli bae. Sumur umum. Itu uli. Walaupun mau sumur masjid karena apa sih dijikot apa? Banyune air itu milik bersama. Jadi kita apa
Jadi air yang ada di sumur walaupun sumur masjid itu kan belum tentu sumber airnya di situ. Kadang-kadang dari tanah yang lain. Terus mau ngumpul berhubung saringannya apik nang masjid misalnya bening. Nah gitu. Itu air. Jadi air itu tidak bisa dimiliki, tidak boleh dimiliki oleh individual. Terus yang kedua apa? Api, geni, nggak boleh. Misalnya, lagi bakaran, lagi bakaran, Ipin lagi bakaran. Terus tebu juga dibakar, tapi tebu kelar orang gorek. Nah, arep nembung niku. Nembung apa? Jaluk genine. Orang perlu jaluk genine, akan nembung. Nah, jadi karena api itu ya merupakan sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh individu, itu milik umum. Nek jeruk reke. Jaluk reke. Tolong. Nah, kan berarti reke jaluk genine ya sok. Jaluk genine di tangan dicekel sakur ya. Itu nggak bisa. Itu berarti gosok apa? Rek, nyolong rek. Udah nyolong geni kan? Nah. Terus ada lagi apa? Suket. Ngerti suket? Rumput. Tapi suket yang umum maksudnya orang suket Jepang di tadu lah apa dipindah yang ngawur gue. Maksudnya suket liar gitu loh. Ya nang karangan wong bisa uli orang. Uli. Lah ya, nang karangannya wong itu kan pertama taren. Karena apa? Itu berhubungan dengan tempat. Jadi suket sing nang tanah wong itu kadang lembu banget. Terus nek misalnya diilu biasanya ana tulisannya. Karena ya mungkin sengaja di Korea supaya lembu go empan teguh lah. Empan apa? Wedhus atau apa. Ya gitu. Tapi ketika apa suket liar sing memang orang ditandur, orang diingu itu bebas. Nah kayak suket walaupun suket liar tapi diingu di Korea dan itu tanah milik. Nah itu tidak boleh karena kudu nembung. Nah sih namanya anu tanggul. Yo. Tanggul di Korea. Tanggul itu milik siapa? PU. Milik umum, milik negara. Milik PU. Dan itu kan di Korea ya kayak gue niatnya Kan diganyong. golek duit kepenak. Delalae anak masih wah lembu-lembu banget sikat bahaya yo. Nah gue ngeberi ya kayak gue. Oh, kayak gue. Umumnya kayak gue. Ya emang ketika kita melihat kenyataan terkadang ya seperti itulah anu milik umum tapi apa misalnya mohon maaf ini sangat sering terjadi tanah-tanah ya lemah si anak sekitarnya dalan-dalan itu biasanya itu bukan tanah milik tapi emang tanah negara. Tanahnya luas cuma dibangun gini cilik maksudnya enggak full selebar tanah karena emang mengantisipasi kalau nantinya ada perluasan Jalan. karena kayak yang bikin syukur ternyata gue gawe warung pas ada perluasan jalan atau proyek apa digusur demo rame-rame minta ganti rugi gundulmu kudunya bayar malah minta ganti lu gue lemah siapa sih tapi kan ya seperti itulah makanya dulu itu Pak Jokowi itu aku kan minta lu kok ganti rugi itu kan ganti untung ya bisa dinaik bayar jadi yang tidak boleh dimiliki itu ada oleh individual ada 3 apa banyu Api, rumput atau suket. Oke, kembali ke tema ke pembahasan. Jadi
bersuci tadi hukumnya macam-macam sesuai hukum Islam yang ada 5, ada wajib, makruh dan lain sebagainya. Oke. Jadi bersuci itu selain atau cewek itu selain menggunakan air juga boleh menggunakan batu atau yang disamakan dengan batu atau peper. Tapi nggak sembarangan. Di sini ada syaratnya. Syarat-syaratnya ada 8. Syurutu izil hajari samaniyatun. Yang pertama apa? An yakuna bisalati ahjar. Yang pertama batunya harus 3. 3. Batunya 3. Maksudnya Mesti bolak-balik kan. telus kepriwe telung usapan. Bisa batu gede dibolak-balik. Nah, iya. Intinya sing urung kenang Haji. uyuh sumber kurang najis misalnya. Di sini sudah saya ringkas ya. Jadi syarat istinja dengan batu itu dibagi menjadi 3. Jadi ada syarat yang berhubungan dengan alat ya, dengan alat bersuci. Maksudnya dengan batu atau yang disamakan dengan batu. Yang disamakan dengan batu apa? Tisu. Nanti akan kita bahas. Tisu atau apa? Yang cara gue ya kalau sering repek nang karangan ya Kelas. kelas. Ngomong tisu bingung. Mau orang gedung pink. Pakai logo dan Akeh lu hute. Siap. Peper kalau bodong pinter ya. Apa orang pinknya mana? Karo pringe. Siap. Jadi ada syarat yang berhubungan dengan alat bersucinya. Terus ada syarat yang berhubungan dengan cara, tata caranya. Ada syarat yang berhubungan dengan tempatnya. Tempat keluarnya apa? Najis. Oke. Sekarang yang pertama, syarat yang berkenaan atau berhubungan dengan alat. Yang pertama syaratnya harus tohir, harus suci. Misalnya batu, ya watune kudu suci. Nah terus cara ngertinya waktu wis suci atau tidak itu gimana? Ya pokoknya ketika kita weruh waktu ngletak orang ana bleke ya suci hukumnya. Walaupun atas di lemudinang ipin ya gitu. Kalau ini misalnya itu suci. Begitu juga ketika kita melihat air. Arab cewek sembuyu cewek lagi biasa kata muyu cewek lah ya. Nah, waru banyu anus titik. Nah, ya wis berarti hukum suci. Kecuali ketika kita melihat ada najisnya atau mendengar kabar dari orang itu air najis, makanya nggak boleh. Tapi hukum asal ketika kita melihat air yang sedikit dan air tersebut itu maksudnya normal loh, bening ya gue, orang menggunakan air butek banget. Katakan. Tapi untuk kopi loh, kopi sih suci. Oke. Yang pertama batu atau yang disamakan dengan batu itu harus suci. Cara mengetahui suci atau tidak ya seperti tadi. Asal orang ada najis ya berarti suci lebih baik. Yang kedua syaratnya apa? Alatnya harus kering. Nah, batunya harus batu yang kering. Atau misalnya tisunya kudu garing. Berarti yang mengecualikan tisu basah. Tisu sing teles ya go peper ya ora kena. Nek go peper, go cewek najisnya malah Gudeg. guder, menular, buyar is bahasanya pemanikan kafe kono. Jadi pernah dulu saya singgung najis itu bisa menular ketika salah satunya ada yang teles, ada yang basah. Ketika garing kabeh, nah itu tidak. Nah, jadi alat yang untuk bersuci, batu atau tisu atau kelaras atau apalah, nah, itu harus kering, garing. Terus yang selanjutnya syaratnya apa? Bisa menyerap.
bisa menyerap, bisa apa jenengane nyedot mari banyune, mari najis. Nah, berarti kan tidak semua batu bisa menyerap. Kan ana sing batu apa sing meling banget. Nah, batu akik ya. Oh iya nih. Dan kalau esper batu akik. Kene batu akik sing gua ali-ali itu bisa menyerap apa ora? Hah? Enggak bisa. Maka enggak sah ketika digunakan untuk cewek, untuk peper, enggak boleh, enggak sah karena tidak bisa menyerap. Atau keramik kan halus, atau maning tembok kan teguh baru wis tau ngaji sih di tembok dul iya ledes bro. Lah si kira-kira nek tembok ini bisa nyerap taring ngaji apa ora? Hah? Bisa kayaknya dia tembok apa ya? Jajal. Jadi enggak masih temboknya kok. Ana sih bisa, ana sih ora. Kayaknya bisa disedot aja. Ya bisa tapi tembok sing urung di aci. Ya jilbab kan udah pernah masuk. Berarti ketika tembok harus diaci kan disirami kalau banyune resep. Nah berarti kopeknya sah. Tapi nek kan wis di apa jenengane aci apa mana di chat ya Cete no drop ya wis. bocor. Anti bocor malah nyembur ya. Anti bocor. Intinya asal sesuatu itu bisa menyerap sah. Nah terus cara kita mengetahui bisa menyerap atau tidak itu gimana? Itu dicicil banget. Kira-kira bisa kok? Gendeng bisa ora gendeng ya. Gendeng. Bisa kayaknya gendeng. Gendeng kasar. Agar garing napi. Heeh. Garing. Gendeng kan halus ya, tapi tetap nyerap ya. Rasanya garing napi. Ya sokor dicicil banget. Kalau praktek. Ya itu ilmu. Ya kudu dipraktek nah. Ya harus praktek. Praktek. Harus praktek. Intinya segala sesuatu yang bisa menyerap terus garing ya otomatis bisa menyerap kan karena garing kan. Ketika terus ya orang bakal bisa menyerap kayak seperti apa kanebo misalnya. Kanebo teles itu kok sesuci salah orang rasa karena kan aslinya teles. Hah? Teles. Tapi ya mungkin juga ada yang membolehkan karena kan terus kan boleh apa nyerapan bagus banget ya, mungkin ulih tapi aja di kelaben kaben itu asal banyune keserap gitu. Salah. Tapi nek kan bosing garing ya jelas ulih. Lo ngerti kan ya buku? Lak motor lah. Udah lah kompor. Sulap kompor teguh ngumbahin motor bareng-bareng bareng anduknya tinggi anduk motor temenan dia jeneng anduk temenan kudu kuwe sing kuning-kuning kae lho. Oh kakane ku jenengan dua anduk dul Juga ada motor. Syarat yang selanjutnya itu tidak terhormat. Maksudnya apa terhormat? Tidak terhormat barang, tidak dimuliakan, tidak terhormat. Contoh sesuatu yang terhormat itu seperti Quran. Baju banget sama sokor Quran. Sudah soekan-soekane. Bisa. Oke, kertas tapi kertas yang anak tulisannya ada atau Quran atau apa lah. Ya ini emang sempat rame apa buang najis ya, buang najis kebelet ya, kebelet lancung misalnya, buang najis karo koran direla korannya koran Arab tulisannya Arab. Wah sih terkubur langsung kusu tuh main tangan
betul aku bang najis pokoknya jen warna-warna banget bu engkau nek misalnya nang Arab ya bingung ya gue jadi tulisan Arab itu tidak orang mesti Quran tulisan kene lah ya. jadi ya gitulah jadi tulisan Quran itu kan jelas tidak khusus tulisan orang-orang sana ya bahasa Arab tapi bukan Quran. Nah, itu boleh-boleh saja. Tapi ketika dikhawatirkan akan timbul percekcokan dengan orang lain atau dengan orang awam, orang umum ya mending ora usah. Maksudnya jangan dengan kertas yang ada tulisan Arabnya. Terus kalau apa? Kalau klaras ya bisa lah. Lo kalau bilang gue biasa kalau klaras soalnya prepet gue najis. Wis dibuang, wis ilang najisnya dikosok, sampai disiram. Aja anak-anak najisnya disiram nah. Atau sih lebih keren mana lagi ngepel, anak najis malah dikuul nah gue. Dikuul nah dari super ember gue ngepel mana. Najis rapi akhirnya. Nah, ketika ngepel juga hati-hati be. Jadi nek cara guru-guru niku bagusnya ketika wis ngepel nah arep ganti banyu itu disiram nah jadi aja dikum namang ember sing ana banyune ketika najis maka jadi najis kabeh nah ketika disiram kan ketika najis kan najisnya hilang gitu kan aja bangun anak boleh malah dikul nah sekaligus dicup nang ember go ngepel manehnya repot. Makanya ya apa-apa yang harus diilmuni itu ada hubungannya dengan toharoh bersuci. Ketika tempatnya kok najis, nah terusnya gue sholat, berarti sholatnya oke, tidak terhormat. Contoh maning apa? Makanan yang kering, apa nah? Roti ya, roti sing kering anak ya. Roti kering, nah roti kering ibu apa sih? Pokoknya roti garing lah. Roti garing berarti ya roti semua rata langsung ya baik. Kan ngopel tadi. Nah, ketika di sebelum bayung itu kan airnya kan langsung keserap kan? Ya, itu kan peper karo roti garing. Rumah kelapa. Nah, aku wis gue peper tul di sebelah kerja. Ini tekak di blok. Ya tak gosip putah. Ngawur berjam-bulan orang ini. Orang biasanya enak temen kira roti apa ya? Karya baru. Jadi semua enak-enak kalau malah guyu-guyu. Malah cabut enaknya bertuyu gue. Tidak boleh. Makanya nggak benar sesuatu yang terhormat. Di antaranya yaitu makanan, entah itu makanan manusia atau bahkan makanan jin pun nggak boleh. Makanan jin siapa? Balung. Tapi juga balungan apa bisa pepper kalau balung? Balung itu bisa sekali loh. Karena orang yang ya. Iya, contohnya kayak tadi lah. Kertas yang ada tulisan Arabnya atau doa-doanya yang di situ mungkin dimungkinkan Al-Quran atau hadis itu gak boleh walaupun itu bukan Quran atau hadis karena yaitu untuk mencegah percekcokan cara bahasa Arabnya syadud dzara'i mencegah perataraan jadi mencegah lebih baik daripada mengobati jadi seuruknya padu mending dicegah di situ. Terus syarat yang selanjutnya padat, bukan cair. Sesuatu yang padat atau jamid atos. Maksudnya atos ya orang kok butuh atosnya kayak waktu itu orang kayak tisu. Atosnya tisu ya seperti itu. Maksudnya padat itu yang tidak cair. Itu contohnya waktu jelas. Atau apa tisu atau lemah tembok gumbal
Gombal apa bisa gombal? Betul. Bisa kan itu bisa bisa nyerap kan? Nah, tapi nek misalnya taruh katok di gul kon apa kon kesel gue kok gue sholat itu rasa ngawur najis gue. Nah, ini ada bukan sesuatu yang cair. Sambelnya Nah, terus atau kan sambel. syaratnya lagi bukan bagian dari binatang. Wala juz'un min hayawan. Iku jere Mbah Nawawi. Apa sih bukan juz dari binatang? Apa anak anggota hewan yang bisa untuk apa peper karena bisa nyerap Kulit. kulit ya? Apa bisa kulit? Oke. Oh ya, kikil ya? Wudune ngono. Bulunya misalnya itu nggak boleh. Pokoknya di sini wala juz'un min hayawan, bukan bagian dari Hewan. hewan. Nah itu. Jadi saya ulangi ya, syarat istinja yang berkenaan atau berhubungan dengan alat itu yang pertama suci. Dengan mengatakan suci berarti mengecualikan yang najis. Karena emang dulu itu pernah Kanjeng Nabi itu dibawakan ujur-ujurnya lemah ujur-ujurnya lemah kon gopeper. Ternyata itu bukan lemah tapi apa? Kotoran hewan, kotoran onta atau apalah. Kotoran sing mengeras atau kan kayak lemah. Ya itu nggak boleh karena itu najis, tapi lemah itu boleh karena lemah hukumnya ya suci. Yang pertama suci, kemudian kering, terus yang ketiga bisa menyerap, tidak terhormat, benda padat, yang terakhir bukan bagian dari Hewan. binatang. Hewan yang kenalah. Oke. Terus syarat yang berkenaan atau berhubungan dengan cara bersuci. Si kepriwe caranya? Yang pertama 3 kali usapan. Makanya di kita dikatakan an yakuna bisalasati ahjarin. Maksudnya kok orang kok keluar tuh atau 3 yang disebut dengan waktu berarti 3 tisu itu enggak. Maksudnya 3 kali usapan. Walaupun 1 kali usapan sudah bersih, itu tetap 2, 3, minimal 3. Nah terus nek wis ping 3 kok sicek esi metu bae kepriwe? Maning. Tambah maning ping 4. 10. Ping 4 wis bersih tambah siji maning ping 5. Karena sunat ganjil. Nah gitu. Terus wis ping 9 wis 11 kok bersih-bersih kepriwe? Siram bae kendala. Bisu baju ya. Suwen. Iya lah. Sekarang baju Ya seperti itu. Itu yang dengan cara minimal harus 3 kali apa? Usapan. Walaupun 1 kali pun sudah hasil bersih misalnya, itu harus 3 minimal. Terus syarat yang kedua yang berkenaan dengan cara yaitu tempatnya harus bersih. Bersih sih maksudnya apa? Orang kotor. Ya orang kotor. Ngomong kotor orang kok. Ya maksudnya tidak ada benda lain lah. Apa nek ana wong cara main boleh BAP nang balong. Ngerti balong? Ngerti. Ketika rudal sudah keluar ke bawah kan pemplung biasanya bajunya gue arah sing jumbul kemudian yes pas banget pas banget di tempat keluarnya Anu. ya maka ketika sudah seperti itu sudah tidak boleh peper, tidak boleh menggunakan apa batu atau yang disamakan dengan batu. Nah itu jadi syarat yang berhubungan dengan cara itu ada 2.
Yang pertama 3 kali usapan, yang kedua tempatnya harus bersih. Esi orisinil, esi murni, belum tercampur apa-apa. Oke. Terus syarat yang berkenaan dengan tempat. Tempatnya sih maksudnya apa? Tempat keluarnya Anu yang pertama apa? Belum kering. kering. Urung garing. Ini pasti disebut kaki. Urung garing sih maksudnya kepriwe? Yo kasih telas. Ya sih terus. Maksudnya ya ketika baru BAB atau baru apa? Beruyuh ya langsung aja kok ditekan tinggal udut disit. Tinggal topokan. Ya langsung Tinggal lucu aja. tinggal catur atau yang lain. Tinggal apa? Tinggal nge-game. Gediman. Itu zaman siki Kering banget. aneh ya. Jadi Ya mana. aneh tapi Nyata. nyata gitu loh. Jadi anak wong Arab ewe nang kampus John Jamannya. anu komputasi jadi Kota. Karo pikir nganggo apa kan jenis headset ya. Nganggo headset nang kampus karo Mirip kan. kayak mau gigir loh. Saking asiknya ngerungokna musik tapi kalau game-gamean gue kalau ya mau kayak kepala lain. Agus. Agus, Agus. Oh, namanya berarti anak sih kayak gue. Agus. Ipin. Ya, belum nanti tobat nih gue. Gus, topat Gus. Anak wimpine ya, Gus. Anak-anak gitu. Jaman ini. Iya. Cangking. Ya jangan seperti itu lah. Jadi ya secukupnya ketika wis rampung ya wis. Ya gitu. Tapi nek cara Gusti Mami ya karo udut ya. Kagok. Wis rampung masih dawa lah. Wis nikmat ya. Agus. Tapi kan suwene itu kan ora suwene men ora kaya suwe gim-giman ya. Oke. Anu wis rampung kok gim-giman be ngosi-ngosi apa Semutan. garing gitu loh. Anjir. Sampai-sampai garing anak wis garing ora uli pepet atau bersuci menggunakan batu atau tisu atau yang lain. Bisa banget. Nah, Walah. saya berasa sesat. Konteles maning ya. Oke. Alane. Nah, jadi emang apa ya? Kayak sing tahu lu ngomong kota siapa namanya? Jadi emang di apa ya? Di kota-kota besar itu sering kali ada WC itu tidak menyediakan air WC. Tisu. Anane wong Tisu. tisu. Nah, rugi ya. Bingung. Bingung aku bener ya. Arab BAB Aduh. klosete anu kloset duduk Gimana bingung ya wong teguh lah. Munggah dodok. Jangkong. Kita orang temen tuh gitu. Ya emang dhuwur tingkring. Tingkring Karena apa? Ketika dijadikan jeko Iya. akhirnya tingkring. Terlalu nyaman nih. Ya desa lah. Tingkring. Barang wis rampung gesi banyune ndi bingung. Tuku aku asin. Coba aku ada sih. Ya lah. Metu di situ. Sajane ya, ini untuk pengalaman karena memang selain apa saya sudah pengalaman juga sudah menjadi pengamalan. Jadi nang sakjroning proses duduk itu di nang bagian ngisor itu ana selang ya. Selang ya gue biasanya nang pinggirnya itu ana pecetan atau puntiran. Nah, nanti ketika dipecet atau dipuntir itu dari selang itu langsung keluar banyu cus. Langsung tempat keluarnya anu Pot bajunya kering. ya ya Kita bisa ciliki lah. ngomong kalau udah senang kan ya ngomong aja tuh kalau dulu kaget jipraknya repot seru desa aduh tahu apa mau nembe bayang lah gue ini membayang ya ini cerdas ya Namanya penuh gak itu gue. iya emang Sawit.
emang seperti itu, jadi kaget masih urut-urutnya kaget. Aduh apa sih dia dibutir-butir cus loh tempatnya. Ya maklum karena orang tahu nih. Nah seperti itu. Nah, jadi banyak penakon langsung disemprot cus langsung bersih. Nah nanti jadi tisu di lapi di kaneboni dilapi karena tisu supaya penampilan itu tidak terganggu. Ya kan nang desa sih biasa anu dolan-dolan ke kelas biasa. Nang kota aja diwadani sih mengganggu penampilan. Nah, gitu. Yang pertama belum kering. Nah, karena harus kesuwen wis biasa nang proses duduk akhirnya temu kesuwen. Karo gim-giman. Keturun akhirnya masih anune garing. Dan wis garing yaitu tidak boleh menggunakan tisu atau yang disamakan dengan tisu. Oke paham? Jadi harus segera pakai ketika wis rampung ya aja kesuwen. Sekiranya kotorannya masih masih basah, masih keras. Oke. Syarat yang selanjutnya yang berkenaan dengan tempat itu kotorannya tidak pindah dari tempat keluarnya. Maksudnya orang mepret-mepret. Nah cara bahasa Cinane Gudel. mencret. Nah wis mencret brebet Ngirit. ya wis ora ulin. Ora oleh nganggo apa? Waktu atau ya juga mau itu kan bingung lah ya. Si kepriwe boleh mencret. Atau misalnya mohon maaf orang mencret tapi dilalai tiba-tiba mau sikil. Gue kepriwe si ulah nganggo tisu apa ora boleh. Tapi sing ulah nganggo tisu itu cuma di tempat keluarnya tok. Sina sikil ya kudu isu. Ngawur mel dipeperi. Mambu. Nah. Ini mohon maaf karena memang ilmu itu seringkali jorok atau bahkan saru, tapi harus dibahas. Ini mohon maaf, ini lebih jorok lagi. Terus batasan boleh peper itu sih mepernya tekan ngendi gitu loh. Ya kisaran jarak meter. Misalnya, mohon maaf, bocah lanang ya, bocah lanang nguyuh. Nah, ketika air kencingnya itu kok ijik-ijik mepet tekan batang kemaluannya, itu sudah nggak boleh menggunakan tisu. Letak gue sok di gambar-gambar ah. Jadi nah, sing udah di PPR itu cuma kotoran atau air kencing sing ada di sekitar tempat keluarnya tok. Atau nek cara bocah lanangnya ya sih nang sak jerone helm. Nek sudah keluar dari helm itu sudah tidak boleh menggunakan air. Tisu. Tapi sih nang jero helm si uli kakar tisu tapi yang di luar helm tidak boleh. Aku bingung gue. Apa hubungannya nguyuh helm mana? Aja dipikirkan banget ya. Oke. Nah itu ketika laki-laki. Ketika perempuan batasannya itu gimana? Engkau gak boleh jelas nah. Anak-anak teguh. Nah, jadi nek bocah wadon iku di tempat keluarnya asal tidak nek wis tekan selangkangan itu ora boleh. Tapi ketika sebelum selangkangan masih dilipat-lipatannya itu boleh. Aja dibayang lah gue bingung kayak. Mohon maaf kasih apa mah bicara Kevin. Tapi ketika wis mepret tekan luar apem atau tekan belakangan itu nggak boleh. Itu harus menggunakan air. Udah wuih bayi, mantap. Aja dibayang nah, bingung. Oke. Terus yang terakhir
tidak bercampur dengan yang lain. Nah, jadi seperti yang tadi dijelaskan juga sudah, tempatnya harus bersih. Maksudnya bersih itu tempatnya itu tidak bercampur dengan yang lain. Misalnya kayak tadi BAB nang WC atau nang balong, airnya itu nyipret sampai kepada tempat keluarnya anu. Nah, maka itu sudah tidak sah ketika ketika menggunakan batu atau tisu atau yang lain. Nah, itu. Oke, bisa difahami? Ini ya karena pentingnya bersuci. Nah, ada poin kecil ya, sedikit poin. Jadi bersuci atau pepet dengan menggunakan batu itu pilihan. Jadi walaupun ada air itu kita boleh menggunakan batu atau tisu, itu boleh. Nah, sing paling misalnya arep nganggo watu tok orang nganggo banyu sah. Nganggo banyu tok orang nganggo watu sah. Sing paling apik nganggo watu atau tisu kemudian banyu atau diwalik. Ya jengking ya ora. Jadi nganggo tisu terus kemudian nganggo banyu, kemudian tisu maning dikeringkan. Orang nganggo blower pengen boleh keringna. Deyer. Lagu dari blower seperti itu. Tapi ya yang biasa kita lakukan kan lah harus beli berteman, harus beli investor, ramong aduk, wis beres, kan seperti itu. Tapi intinya ya bersuci, cebok lah. Ketika tidak ada air maka kita bisa menggunakan yang lain. Karena seperti yang kemarin sudah dijelaskan, saya ulangi lagi, zaman dulu itu di Inggris ya, walaupun saya belum pernah ke sana, tapi saya baca bukunya itu pernah terjadi wabah virus penyakit kelamin. Jadi entah itu laki-laki atau perempuan akan sih menang penyakit kelamin atau bahasa kedokterannya apa? Spilis. Udah spipis spilis. Bukan yang apa orang arti. Yang pasti ketika ditelusuri penyebabnya itu karena ketika bermuyuh pada orang cewek. Nguyuh air kencing itu kan kotoran yang membawa kuman, virus, bakteri. Nah, virus, bakteri itu tempat hobinya, tempat kesukaannya itu di tempat yang kotor, yang lembab, apa maning anget, wis boleh berkembang biak tambah cepat maning. Ibu. Nah, akhirnya karena bolak-balik orang tahu cekok, akhirnya suwe-suwe virusnya kumane ngakai, akhirnya menjadi penyakit, yaitu yang dinamakan penyakit kelamin atau spilis. Penyakit kesret. Nah, setelah diteliti oleh dokter ternyata penyebabnya itu. Oh, berarti kita ambil kesimpulan dan kita fatwakan ya cara bahasa ulama ini. Wong nek bermuyuh kudu cewek. Gitu. Padahal lebih suwe. Mungkin 100 atau 200 tahun silam. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mewajibkan itu sejak 14 abad silam loh. Luar biasa loh. Nah gitu. Jadi seperti itu. Syariat Islam itu ya hebat lah. Jadi yang penting manut ya hebat. Oke. Mungkin cukup sekian karena Pak Ketua sudah sampai alam lain. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.